doakan semoga beliau lekas diberikan kesehatan. Baiklah sekalian ya, Bu Hadi Surya ya, kita doakan supaya lekas sembuh ya. Bukan Pak, Ya. bukan wali kelas. Iya, bagi ya kita tetap kita doakan ya. Bagi teman-teman, mungkin ada saudara kalian, orang tua kalian yang sakit, kita doakan juga semoga cepat sehat kembali anak-anak sekalian. Baik, hari ini kita juga kirimkan doa untuk para pahlawan revolusi yang gugur mempertahankan Pancasila. Alhamdulillah berkat pengorbanan dan perjuangan beliau, hari ini kita masih menjadi bangsa yang berpancasila sehingga kehidupan beragama kita masih diakui. Coba kalian bayangkan seperti di Cina, orang beribadah sulit ya. Sampai saat ini masih berlangsung penyiksaan kelompok minoritas muslim ya. Dimanapun, agama apapun ya, tentunya kita bersyukur di Indonesia masih kita diberikan kebebasan beragama, kebebasan beribadah ya. Dan sampai ini terjadi seperti di Cina ya, di negara-negara komunis kita nggak bisa beragama, agama apapun dilarang di negara komunis itu. Kita bersyukur, kita doakan semoga para pahlawan itu mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan presentasi. Ada 3 hal yang akan Bapak nilai terkait dengan materi yang akan dibawa. Yang pertama adalah materi yang akan kalian paparkan sesuai nggak yang ditugaskan. Ya, misalnya kalian menjelaskan masalah korupsi, yang dijelaskan korupsi itu udah sesuai. Kemudian kualitas PPT-nya bagus enggak nih? Ya, kemudian yang kedua kemampuan dalam menyampaikan materi. Mungkin hari ini paling 1 ya, karena waktunya mepet, Zoom kita hanya 30 menit, ini sudah berkurang. Baik, saya minta kalau bisa kelompok yang bahasanya bukan tawuran. Dari kemarin bahasanya tawuran dulu, saya bosen juga tawuran dulu. Ada nggak kelompok yang bahas lain? Antoni Pak, korupsi. Ya, korupsi. Bagus. Siapa nih Ya kelompok? Pak, Antoni Pak. Nah, Antoni. Itu. Silakan Antoni dan kawan-kawan, tema tentang korupsi. Nggak apa-apa, itu kan di sini santai aja. Nggak usah takut kita belajar ya. Yang penting materinya sesuai, PPT-nya bagus, kemampuan menyampaikannya bagus, nilainya oke. Kalian ikut minimal 85 dari tangan itu. Kecuali kalau kalian presentasi nggak hadir, nah itu nilainya KKM itu. Jadi karena ini nilainya adalah nilai keterampilan, 85 dari tangan kalian. Nilai keterampilannya. Mudah-mudahan segera selesai, dan yang belum presentasi nggak apa-apa, dikirim saja ya. Kirim Japri atau lewat grup, supaya karena Bapak harus menyerahkan paling lambat tanggal 2 nilai mid semesternya. Kemudian kalau ada yang belum ulangan ya segera, karena waktu itu saya udah kasih kesempatan. Tugas-tugas di Google Classroom yang tugas mandiri 1-3 juga disiapkan. Silakan Antoni JC langsung share materinya, bisa dari situ ya. Nggak usah dari Pak Sodli, bisa langsung di-share. Dibantu oleh anggota kelompoknya. Siap ya? Mari kita mulai, silakan. Ya, udah keren. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Rajwa. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rajwa Zakiah Basyasyah, dan ada rekan saya yang pertama Antoni JC, kedua Ananda Pratama Saputra, dan terakhir ada Rehan Wisnu Aliandri. Lanjut. Baik, sebelum kita memasuki tema utama kita, pertama-tama kita harus mengerti apa itu maksud dari korupsi. Nah, di sini kita sudah bisa lihat, korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam arti ini kita bisa ambil contoh ya seperti anggota-anggota publik DPR maupun MPR, biasanya terdapat beberapa kasus mengenai korupsi itu mereka mengambil duit rakyat
dari beberapa program-program proyek-proyek pemerintah. Di sini kita juga punya undang-undang yang mengatur tentang korupsi itu sendiri. Yang pertama ada TAP MPR nomor 9 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang kedua ada TAP MPR nomor 8 tahun 2001 tentang rekomendasi arah dan kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 atau Undang-Undang Tipikor. Tipikor itu tindak pidana korupsi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Yang keempat ada Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Yang kelima ada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 127 tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Iya, oke. Di sini kita kelompok kami pada saat ini mengambil 2 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama kita bisa lihat kasus korupsi IKTP. Kasus korupsi KTP ini pertama kali dimulai dengan adanya proyek IKTP pada tahun 2006. Dari 2006 dia Kementerian Kependudukan mempunyai ide untuk membuat IKTP dengan anggaran 6 triliun rupiah. Dan pada tahun 2011 sampai 2012, KPK mendapatkan rumor bahwa terdapat pencucian uang atau korupsi di dalam proyek IKTP ini. Nah, dari sini kita bisa lihat kerugian yang didapat oleh pemerintah dalam proyek IKTP ini sebesar 2,34 triliun. Itu uang, bukan sekedar daun, jadi itu duit rakyat susah payah dikerjakan oleh rakyat, tetapi diambil oleh pihak tidak berwenang. Setelah melakukan penyelidikan selama beberapa tahun, mereka menetapkan beberapa tersangka yaitu Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana, dan Setia Novanto. Selama beberapa waktu sampai pada tahun 2018 diputuskanlah bahwa dalang dari proyek IKTP ini adalah Setia Novanto. Setia Novanto berdasarkan bukti-bukti yang ada, Setia Novanto adalah tersangka utama dari korupsi IKTP ini. Dan dia pada tahun 2018, di sini bisa kita lihat pada tanggal Selasa 24 bulan Maret 2018, dia dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan denda 500 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Subsidiar ini kalau dia tidak bisa membayar, kalau dia tidak bisa membayar 500 juta, dia akan diganti dengan 3 bulan kurungan. Hakim yang menangani kasus korupsi KTP ini juga menetapkan bahwa Setia Novanto melanggar pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mengapa masalah korupsi KTP ini harus ditangani oleh pemerintah? Menurut saya sendiri, kasus IKTP ini juga kita bisa lihat korupsinya itu nggak cuma 100 juta atau nggak 200 juta, itu 2 triliun itu lumayan banyak kalau di mata masyarakat. Jadi pemerintah seharusnya tidak berdiam diri jika terdapat korupsi sekecil apapun.
dalam hal ini seseorang harus bertanggung jawab dalam kerugian negara tersebut. Dan kita bisa lihat tadi Setia Novanto pun sudah dihukum pidana selama 15 tahun dan denda 500 juta. Dan untuk tersangka-tersangka lainnya tadi mulai dari Andi Narogong, Sugiharto, Irman itu sudah ditetapkan hukumannya oleh hakim juga. Selanjutnya kita mempunyai kasus Joko Chandra. Kasus Joko Chandra itu dimulai pada tahun 1999 yang dia mulai membuka bank di Bali dan dia melakukan tindak pidana kejahatan korupsi atau keshi biasanya. 1999 itu dia diselidiki oleh penegak hukum dan akhirnya pada tahun 2000 dia dimasukkan ke dalam penjara dengan status tersangka dan akhirnya bebas setelah beberapa tahun dari hukuman tersebut. Dia melakukan kembali ulah tersebut. Dia korupsi, mungkin korupsi yang sebelumnya belum terselesaikan oleh penegak hukum atau ada korupsi baru lagi sampai pada saat ini. Sampai pada saat ini pun kasus Joko Chandra itu masih berlanjut karena masih kurangnya bukti yang didapatkan oleh penegak hukum, bukti-bukti langsung dari penegak hukum mengenai tersangka Joko Chandra ini. Jadi sampai sekarang belum dapat ditetapkan hukuman untuk Joko Chandra sebenarnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rehan. Selanjutnya adalah kebijakan alternatif tentang korupsi. Jadi arti kebijakan alternatif itu kurang lebih seperti kebijakan yang telah lolos dari proses seleksi karena dipandang lebih unggul daripada kebijakan lainnya. Lanjut. Ini saya mengutip dari salah satu website berita. Jadi keterbukaan dan perbaikan pembahasan anggaran yang lebih teliti diyakini bisa mencegah terulangnya kasus korupsi anggaran seperti dalam kasus IKTP yang diduga merugikan negara sekitar 2,3 triliun. Hal ini telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai menjadi pembicara kunci Indonesia Economic Outlook di London. Beliau mengutip, pertama, keterbukaan akuntabilitas, kedua, perbaikan di dalam kemampuan kita untuk menciptakan kepastian dari sisi yang disebut unit cost, kata Sri Mulyani kepada BBC Indonesia. Selanjutnya yang digambar kanan atas itu, kasus dugaan korupsi pengadaan IKTP saat ini tengah disidang dan diduga melibatkan nama-nama pejabat negara dan mantan atau anggota DPR yang masih aktif. Nilai anggaran proyek ini sekitar 5,9 triliun dengan dugaan potensi kerugian negara 2,3 triliun. Nah, selanjutnya ada beberapa nama yang disebut diantara adalah Setia Novanto, Ganjar Pranowo, dan Yasona Lawli yang saat ini masing-masing menjabat sebagai Ketua DPR, Gubernur Jawa Tengah, dan Menteri Hukum dan HAM. Juga ada nama Gaman Fauzi, mantan Menteri Dalam Negeri. Dalam beberapa kesempatan mereka menegaskan tidak menerima uang proyek KTP. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan dugaan korupsi KTP elektronik melewati 3 tahapan. Yang pertama adalah pertemuan-pertemuan informal, yang kedua adalah tahapan pembahasan anggaran yang melibatkan sejumlah anggota DPR dan juga unsur pemerintah. Lanjut. Nah, ini ada hukuman alternatif yang untuk para koruptor yang hendak dilahirkan adalah kerja sosial atau yang juga dikenal sebagai community service. Jadi hukuman ini mewajibkan narapidana untuk mengabdi kepada masyarakat, kerja sosial secara nyata di masyarakat. Jenis ini memang masih sangat asing di Indonesia ya, sebab sejak dulu hukuman pidana dan perdata diatasi dengan memasukkan tersangka ke dalam penjara. Tetapi saat ini penjara semakin penuh dan sesak. DPR berniat mengenalkan hukuman alternatif kerja korupsi guna untuk mengatasinya.
wacana menyelenggarakan hukum alternatif selain penjara memang mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya Aman Riyadi, yaitu Direktur Jenderal Pemasyarakatan, yang memaparkan bahwa penghuni terbesar lapas di Indonesia saat ini adalah pengguna narkoba. Di tahun 2007, kapasitas penjara di Indonesia hanya tersedia untuk 123.295 orang, namun yang menghuni 229.273 orang. Tak heran bila Aman mendukung adanya hukuman alternatif. Undang-undangnya lebih banyak menggunakan pidana alternatif dan penggunaan diversi bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk pengguna narkotika yang betul-betul pengguna. Lanjut. Nah, ini berikut ini beberapa tokoh juga yang setuju dengan kebijakan kerja sosial. Yang pertama itu ada Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bernama Pat Razen, mengatakan bahwa hukuman alternatif kerja sosial bisa menjadi hukuman tambahan bagi koruptor selain penjara. Menurutnya, sanksi sosial untuk terpidana kasus korupsi perlu diperberat. Kerja sosial dapat mendorong efek jera dan malu sehingga tidak mau lagi berbuat korupsi. Yang kedua itu ada Romli Atma Sasmita pun setuju dengan pandangan tersebut, sebab sebagai hukum tambahan bukan hukum utama, koruptor bisa melihat berbagai kondisi masyarakat miskin yang terkena imbas akibat ulahnya. Paling tidak supaya mereka yang yaitu terpidana korupsi tidak bisa melihat langsung misalnya kondisi masyarakat miskin yang pastinya juga berimbas akibat ulah para koruptor. Itu selanjutnya bisa dibaca dengan demikian. Menurut Romli dan Patra, tambahan hukuman kerja sosial sebetulnya berguna dalam memperbaiki persepsi pada para korupsi sehingga hukuman tidak terpaku pada koruptor saja, tapi juga berdampak pada rakyat yang menjadi korbannya. Jika ada terdakwa korupsi, perhatian utama bukanlah pada martabat koruptor tersebut tetap melindungi atau tidak, namun bagaimana penderita yang harus ditanggung masyarakat seperti kemiskinan dan kebodohan yang diakibatkan oleh perbuatan. Ayah, ini waktunya tinggal 10 menit lagi, jadi nanti nggak usah terlalu detail ya, Rehan ya. Kira-kira presentasinya 5 menit lagi lah, paling lama. Lanjut. Baik, untuk kebijakan hukum mengenai kasus korupsi di Indonesia akan dibacakan oleh saya sendiri. Boleh lanjut screen-nya, Anthony? Baik, dalam bab 2 Undang-Undang Tipikor tentang tindak pidana korupsi dijelaskan beberapa jenis korupsi secara normatif. Dari beberapa ketentuan di dalamnya, dapat secara bebas dirumuskan sebuah definisi, di mana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Boleh lanjut? Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Boleh lanjut. Boleh lanjut slide-nya.
Ton? Belum ya? Langsung ke ini aja, Antoni, yang pertimbangan hukum mati. Nah, di sini ada sebuah paparan atau wacana korupsi dan peraturan baru Mahkamah Agung yang dimana aturan hukuman seumur hidup hingga hukuman mati dipatuhi, apakah dipatuhi oleh hakim. Jadi sebenarnya di sini masih banyak untuk undang-undang yang korupsi ini kan sudah jelas ya, maksudnya kalau korupsi itu dihukumnya berapa tahun dengan denda berapa, dan kenapa dengan hukuman yang tertera dalam undang-undang tersebut masih banyak pejabat-pejabat yang korupsi gitu. Apakah dari peraturan-peraturan tersebut pejabat-pejabat itu kurang jerak atau gimana ya? Jadi kalau dari menurut saya pribadi, dan kemarin juga sempat berdiskusi dengan kelompok, untuk masalah hukuman mati ini sebenarnya bisa membuat jerak, cuma pasti ada pertentangan di kalangan masyarakat. Apalagi banyak yang bilang jika diberlakukan hukuman mati ini melanggar hak asasi manusia ya. Jadi dan negara Indonesia ini kan sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terus gimana sih caranya? Mungkin evaluasi dari peraturan undang-undangnya ya, kok masih belum bisa bikin jerak ini. Seharusnya Indonesia itu menerapkan seperti yang Rehan paparkan di awal, hukuman sosial gitu. Menurut saya hukuman sosial ini lebih lebih membuat mereka jerak, dan jika hukuman mati ini diberlakukan, saya kurang setujunya di sini. Ketika koruptor itu dihukum mati, apakah kerugian negara yang bertriliunan itu akan kembali dengan satu nyawa? Pastikan tidak. Uang yang sudah hilang, semisal Setia Novanto korupsi 300 sekian. Apakah dengan nyawa Setia Novanto ketika dibunuh itu uang itu kembali? Pastikan tidak. Menurut saya lebih setuju ketika misal Setia Novanto atau Joko Chandra yang sudah merugikan negara sebesar triliunan itu mengembalikan uang negara. Misal dia merugikan uang negara 200 triliun, maka Setia Novanto ataupun Joko Chandra itu harus membayarnya sebesar 200 triliun tersebut beserta denda akan tindakan korupsinya. Misal dendanya 1 miliar, berarti dia harus membayar 200 triliun beserta dendanya 1 miliar. Dan dia harus menjalankan hukuman sosial gitu loh, hukuman sosialnya itu. Dan hukuman sosialnya itu kan mereka harus bekerja sosial secara nyata ya, mengabdi ke masyarakat. Jadi dia bisa dibilang nggak usah digaji gitu loh, nggak usah digaji. Terus jangan mereka tuh aksesnya tuh lebih dipersulit lagi untuk menjabat sebagai menjadi pejabat DPR, legislatif ataupun yang lain-lainnya itu, karena ya kan kalau misalnya berpikir kan mereka bisa aja tobat atau bisa aja gimana, tapi dengan dia perilaku di awalnya sudah mengecewakan masyarakat, kenapa harus diberi kesempatan lagi? Dia sudah mengecewakan masyarakat gitu loh. Dan menurut saya itu lebih gimana ya? Lebih baik hukumannya seperti itu, karena kalau misalnya di penjara juga, mereka di penjara 20 tahun. Di penjara mereka juga dikasih makan gitu loh sama negara. Padahal dia sudah merugikan negara bertriliun-triliun gitu. Jadi nggak usah di penjara, mereka harus bayar uang yang merugikan negaranya berapa. Mungkin membayarnya itu bisa berupa penyitaan aset-asetnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kan uangnya udah dijajanin buat beli rumah, buat beli tanah, ya udah itu disita. Terus asetnya itu kira-kira belum memenuhi 200 juta ketika dia 200 triliun ketika dia korupsi, gimana? Misal cuma 150
triliun. Lalu Ya, 50 oke. triliunnya gimana? Indah, Rajwa, waktunya nanti sedikit lagi habis. Oh Masih ya, ada Pak. Jadi yang mau intinya ditanyakan? itu aja sih. Jadi intinya ya patut hukumannya itu lebih Lebih setuju ke hukuman sosial ya? mungkin Oke. dievaluasi. Iya, Pak. Selanjutnya, masih ada slide yang belum disampaikan? Lanjut aja Lanjut langsung ke ke bagian Ananda. selanjutnya aja ya. Ya, langsung ke Ananda aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah kebijakan yang dapat menumbuhkan dukungan individu dan kelompok terhadap rencana tindakan yang diusulkan. Lanjut, Ton. Ya, poin-poinnya aja ya, nggak usah terlalu ini. Oh iya, Pak. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu tentang model yang digunakan pemerintah untuk mengatasi korupsi. Model yang digunakan dalam kebijakan mengatasi tindak pidana korupsi adalah institutional model, yaitu hubungan kebijakan publik dengan lembaga pemerintah sangat kuat karena pemahaman tidak akan ada kebijakan publik bila tidak diformulasikan. Nah, secara kesimpulan, institutional model ini adalah suatu cara kerjasama antara publik dengan pemerintah. Karena tanpa adanya kerjasama yang baik, maka kasus tindak pidana korupsi mungkin akan terus ada sepanjang masa. Ditambah kita tahu kita itu masih negara berkembang. Nah, yang pertama itu modelnya adalah technical feasibility, yaitu menegakkan